Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat yang besar kepada kita. Sampai detik ini kita masih diberinya kesempatan untuk menikmati hidayah iman yang memang tidak semua orang dapat menikmatinya, sehingga kita bisa masih mendatangi rumah Allah dan bersimpuh di hadapannya, mengkerdilkan diri di atas kebesarannya. Semoga nikmat ini tetap bisa kita rasakan sampai kita menghadap keharibaannya. Semoga Allah tidak mencabut hidayah yang telah diberikannya kepada kita. Hadirin yang mulia, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak hadirin semua untuk merenungi firman Allah yang terdapat di dalam suratul A'raf ayat 182 dan 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan peringatan yang sangat keras dari sisi Allah untuk kita semua, di mana Allah berfirman, barang siapa yang mendustakan ayat-ayat kami, maka akan kami ulur mereka, maka akan kami biarkan mereka secara berangsur-angsur. Terserah mau ngapain, mau maksiat terserah, mau korupsi terserah, mau berbuat jahat juga terserah. Allah biarkan semua itu, dan Allah jauhkan dirinya dari hidayah. Jika hal itu terjadi, maka apa lagi yang dapat kita harapkan nanti jika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sudah dibiarkan saja oleh Allah, dicuekin, disindir dengan cara dimanjakan, dihawanan, diberi segala apa yang diinginkan, namun berisiko besar terhadap pertanggungan kita nantinya. Ibarat kalau kita punya anak,
atau posisi kita sebagai anak. Lalu terus memberikan nasihat kepada anak kita tentang banyak hal, tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Anak kita tak mau mendengar apa yang dikatakan. Kalau minta sesuatu marah-marah dan mengancam. Akhirnya kita biarkan mereka. Terserah mau hidup seperti apa. Dia minta mobil, kita kasih saja. Dia minta motor dari mulai motor jadul sampai sport dan moge, kita kasih saja. Minta uang buat judi, kita kasih saja. Mengkonsumsi narkoba, kita biarkan saja. Menghamili anak orang atau dihamili orang, kita biarkan saja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Hadirin yang dirahmati Allah. Oh iya, saya bisa bermain bebas bersama teman-teman. Saya bisa berhahaha siang dan malam bersama wanita-wanita penghibur. Saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Why? Apakah itu aman bagi si anak? Tidak. Hanya tinggal menunggu waktu saja, Anda akan binasa. Entah itu di penjara atau kena penyakit yang kronis, entah itu kesehatan akal Anda terganggu secara perlahan. Ini pasti karena ini ayat Allah, bukan prediksi para nabi atau para dai. Jadi jika kita tidak mau lagi mendengar nasihat-nasihat para ulama, kita tak mau lagi mendekat kepada Allah, ya sudahlah. Kalau begitu terserah kamu. Silahkan hidup sesukamu. Silahkan cari dunia sesuka kamu. Aku akan berikan, kata Allah. Silahkan cari perempuan-perempuan cantik dan nikmatilah. Aku akan hantar. Silahkan bangun imperium bisnis tipu-tipu, aku akan mudahkan engkau. Mau korupsi, silahkan. Aku akan lindungi engkau. Aku akan bisiki para pejabat dan penegak hukum yang hatinya perampok untuk membela dan mendukungmu. Aku akan manjakan engkau, apapun usahamu dan keinginanmu, aku kabulkan. Tetapi ingatlah, ketika kita dimanja, dibuai dan dihantar semua kemauan kita, pada waktunya tiba mereka akan dijatuhkan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwas tidraj." Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hamba-hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'." Maka tatkala mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun buka semua pintu kesenangan-kesenangan mereka. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Faizahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam, kaget dan berputus asa, gak punya harapan lagi. Hadirin yang dirahmati Allah,
Makna yang paling simpel yang kita pahami dari ayat ini adalah istidraj, yaitu manusia dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari oleh dirinya. Dan ini berbahaya. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus menerus yang melalaikan, sehingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu di dalam penyesalan yang terlambat. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah istidraj, dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Sedangkan orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj. Biasanya istidraj ini diberikan kepada orang-orang yang hatinya mati. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa sedih, tidak merasa kehilangan atas ketaatan yang ditinggalkan, dan mereka tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Dan itu akan terjadi kepada siapapun. Hadirin yang dirahmati Allah, lantas bagaimana agar kita terhindar dari masalah ini? Atau kita termasuk di dalam golongan mustadraj ini? Jawabannya sangat simpel, hadirin. Barang siapa yang Allah berikan kelapangan rizki yang banyak, dia semakin banyak bersyukur kepada Allah, semakin banyak sedekahnya, semakin taat ibadahnya, semakin sehat badannya, semakin semangat ikhtiarnya, semakin meningkat qanaah dan tawakalnya, semakin tinggi dia jabatannya, semakin soleh dan semakin lembut hatinya, semakin terkenal dia semakin takwa, semakin bertakorub dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek kata, orang kalau seandainya tidak termasuk ke dalam istidraj, semakin hebat dia, semakin taat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza Astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhan nasu taqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin.
warḍa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihana wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.